Kerajaan Pajang tahun 1554 sampai tahun 1587. Kesultanan Pajang atau Kerajaan Pajang adalah sebuah kesultanan yang berpusat di Jawa Tengah sebagai kelanjutan Kesultanan Demak. Kompleks keratonnya pada masa ini tinggal tersisa berupa batas-batas pondasinya saja yang berada di perbatasan. Kelurahan Pajang, Kota Surakarta dan Desa Makam Haji Kartasura, Sukoharjo, pada zaman Jawa kuno, kawasan antara Gunung Lawu dan Merapi di daerah pedalaman Bengawan Solo yang bermuara ke Laut Jawa di dekat Gresik, merupakan wilayah yang kurang berpotensi untuk bidang ekonomi dan politik dibandingkan dengan daerah Mataram di sebelah baratnya. Raja-raja Jawa Hindu khususnya, yang selama berabad-abad sebelum dan sesudah tahun 1000 Masehi memerintahkan pembangunan candi-candi di Jawa Tengah. Lebih memilih tempat singgasana mereka di daerah aliran Sungai Opak dan Progo yang bermuara di Lautan Hindia daripada di daerah aliran Bengawan Solo. Sebagian besar prasasti raja-raja yang masih tersimpan, berupa batu atau lembaran tembaga, memberitakan tempat-tempat bersejarah di Jawa Tengah bagian selatan. Kebanyakan wilayah tersebut terletak di daerah Mataram dan Kedu atau sekitarnya. Satu catatan yang berhasil diketahui ialah pada prasasti Panumbangan dari tahun 903 M. Prasasti tersebut menerangkan mengenai penyeberangan sungai dengan perahu tambang, karena terdapat jalur perdagangan yang bersilangan dengan bagian pedalaman Bengawan Solo di Wonogiri saat ini. Berdasarkan prasasti tersebut dapat disimpulkan bahwa pada abad ke-10 daerah kekuasaan Raja-Raja Jawa Hindu di Mataram Lama juga meliputi daerah Hulu Bengawan Solo. Diperkirakan jalur perdagangan lama di dekat daerah Panumbangan yang memotong sungai Bengawan Solo tersebut merupakan salah satu jalan penghubung antara Jawa Tengah bagian selatan dan daerah di sebelah timur yang terletak di daerah Madiun saat ini. Jalan penghubung antara daerah sepanjang pantai selatan Jawa, yang melewati lereng selatan gunung-gunung besar seperti Lawu, Wilis, dan Semeru, memiliki peran penting dalam sejarah politik ekonomi di Jawa. Pajang terlihat sebagai kerajaan pertama yang muncul di pedalaman Jawa setelah runtuhnya kerajaan Islam di daerah pesisir. Menurut naskah Babat, Andayaningrat gugur di tangan Sunan Ngudung saat terjadinya perang antara Majapahit dan Demak. Ia kemudian digantikan oleh putranya, yang bernama Raden Kebo Kenanga, bergelar Ki Ageng Pengging. Sejak saat itu Pengging menjadi daerah bawahan Kerajaan Demak, beberapa tahun kemudian. Ki Ageng Pengging dihukum mati karena dituduh hendak memberontak terhadap Demak. Putranya yang bergelar Jaka Tingkir setelah dewasa justru mengabdi ke Demak. Prestasi Jaka Tingkir yang cemerlang dalam ketentaraan membuat ia diangkat sebagai menantu Trenggana, dan menjadi Bupati Pajang bergelar Adiwijaya. Wilayah Pajang saat itu meliputi daerah Pengging, sekarang kira-kira mencakup Boyolali dan Klaten, Tingkir, daerah Salatiga, Butuh, dan sekitarnya.
Sepeninggal Sultan Trenggana tahun 1546. Menjadi awal mula permasalahan muncul di Jipang Panolan, Bojonegoro, dan Pajang. Kedua wilayah di Jawa Tengah itu sama-sama menuntut hak atas tahta Demak. Arya Panangsang, keponakan Sultan Trenggana, yang memerintah Kadipaten Jipang berusaha menguasai salah satu kerajaan Islam terbesar di Jawa tersebut. Namun penguasa Pajang, Jaka Tingkir, menghalangi usahanya. Konflik pun meluas. Diceritakan, Serat Kanda, Jaka Tingkir adalah menantu Sultan Trenggana karena menikahi Ratu Mas Cempaka. Jaka Tingkir sebagai Adipati Pajang bergelar Adipati Adiwijaya, kelak Sultan Adiwijaya. Secara keturunan jelas ia tidak memiliki hak apapun atas Demak. Tetapi tidak lama setelah pemakaman Sultan Trenggana, Jaka Tingkir mengumumkan kekuasaannya. Di Demak, pengangkatan mendadak Jaka Tingkir itu dilakukan berdasarkan pilihan rakyat Demak Bintara dan persetujuan seluruh adipati bawahan Demak. Ia lalu memerintahkan agar pemerintahan Demak dipindah ke Pajang. Seluruh benda-benda pusaka di Demak. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Juga tak luput dari perpindahan tersebut. Sebagai pewaris sah Demak, Sunan Prawoto seharusnya menggantikan kedudukan Sultan Trenggana. Tetapi ia diceritakan tidak ingin naik tahta, dan secara sukarela menjadi priyayi mukmin atau susuhunan di wilayah. Prawata adalah desa di Kecamatan Sukolilo, Pati, sebuah pasanggerahan yang digunakan Raja Demak selama musim hujan. Hal itulah yang kemudian mempermudah Jaka Tingkir untuk mengambil alih kekuasaan. Selanjutnya Sunan Prawoto naik tahta. Namun Sunan Prawoto kemudian tewas dibunuh sepupunya, yaitu Arya Panangsang Bupati Jipang tahun 1547. Setelah itu, Arya Panangsang juga berusaha membunuh Adiwijaya, namun gagal. Dengan dukungan Ratu Kalinyamat, Bupati Jepara dan Puteri Trenggana. Adiwijaya dan para pengikutnya berhasil mengalahkan Arya Panangsang. Adiwijaya selanjutnya merebut tahta Demak, lalu mendirikan Kesultanan Pajang. Pada awal berdirinya atau pada tahun 1568, bahwa wilayah Pajang yang terkait eksistensi Demak pada masa sebelumnya, hanya meliputi sebagian Jawa Tengah. Hal ini disebabkan karena negeri-negeri Jawa Timur banyak yang melepaskan diri sejak kematian Sultan Trenggana. Pada tahun 1568 Adiwijaya dan para adipati Jawa Timur dipertemukan di Giri Kedaton. Oleh Sunan Prapen. Dalam kesempatan itu, para adipati sepakat mengakui kedaulatan Pajang di atas negeri-negeri Jawa Timur. Sebagai tanda ikatan politik, Panji Wiryakrama dari Surabaya, pemimpin persekutuan Adipati Jawa Timur, dinikahkan dengan Putri Adiwijaya. Negeri kuat lainnya,
yaitu Madura juga berhasil ditundukkan Pajang. Pemimpinnya yang bernama Raden Pratanu alias Panembahan Lemah Duwur juga diambil sebagai menantu Adiwijaya. Berikut daftar sultan yang pernah memerintah di Kerajaan Pajang. 1. Jaka Tingkir atau Adiwijaya, tahun 1568 sampai tahun 1583. 2. Arya Pangiri atau Awantipura, tahun 1583 sampai tahun 1586. 3. Pangeran Benawa atau Prabu Wijaya, tahun 1586 sampai tahun 1587.